Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi integral tak tentu fungsi aljabar. Di video stimulus sebelumnya, ada pertanyaan bahwa operasi apakah yang merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, terdapat dua kolom tabel fungsi, yaitu fungsi fx dan turunannya. Nah, fungsi fx yang pertama yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah 5, turunannya x pangkat 2. Fungsi yang kedua 1/3 x pangkat 3 dikurang 7, turunannya x pangkat 2. Fungsi ketiga yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/5, turunannya x pangkat 2. Dan fungsi yang keempat yaitu 1/3 x pangkat 3 dikurang 13/15, turunannya x pangkat 2. Nah, dari keempat fungsi ini dapat kita simpulkan bahwa ketika fungsi fx yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah c, dengan C adalah sembarang konstanta real, maka turunannya juga X pangkat 2. Dengan demikian, 1/3 X pangkat 3 ditambah C ini dapat kita sebut sebagai anti turunan atau lawan dari turunan. Sehingga definisi dari integral adalah anti turunan atau inverse dari turunan suatu fungsi. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, artinya fungsi fx itu memiliki turunan, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari fx. Jadi, turunan dari suatu fungsi, jika kita integralkan, akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Nah, pengintegralan fungsi fx terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Ini merupakan notasi integral, dan fungsi fx yang di sebelah kiri ini merupakan fungsi integran atau fungsi yang akan kita cari integralnya. Dan fungsi fx yang di sebelah kanan merupakan fungsi hasil integrasi, dan c merupakan konstanta sembarang konstanta bilangan real. Selanjutnya ada rumus dasar integral tak tentu. Sebelum kita masuk ke rumus dasarnya, kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, terdapat tabel turunan fungsi fx dan anti turunan fungsi fx. Nah, untuk turunan fungsi fx sama dengan 1, maka anti turunan fungsi fx atau fungsi asalnya yaitu x. Untuk turunan fungsi 2x, maka anti turunan fungsi fx-nya yaitu x pangkat 2. Untuk turunan fungsi fx 3x pangkat 2, maka anti turunannya yaitu x pangkat 3. Dan untuk turunan fungsi 4x pangkat 3, maka anti turunan fungsinya x pangkat 4. Nah, dari keempat fungsi tersebut, kita dapat melihat sebuah pola untuk menentukan anti turunan dari suatu turunan fungsi, yaitu jika turunan fungsinya tadi 1, maka terdapat x pangkat 0. Sehingga 1/0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1/1 x pangkat 1, atau kita sederhanakan menjadi x. Dan juga 2x pangkat 1 terdapat pangkat 1 di x-nya, sehingga 2/1 ditambah 1 x, 1 ditambah 1 menjadi 2/2x pangkat 2, atau kita sederhanakan menjadi x pangkat 2. Nah, begitu juga dengan pola untuk turunan fungsi 3x kuadrat dan 4x pangkat 3. Sehingga jika turunan fungsinya yaitu ax pangkat n, maka untuk mencari anti turunan fungsi tersebut dapat kita cari menggunakan pola yang sudah kita temukan, yaitu ax pangkat n sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1.
Sehingga rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar jika n bilangan rasional dengan n tidak sama dengan min 1 dan a, c adalah konstanta real, maka berlaku aturan yang pertama, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Yang kedua, integral a x pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, khusus pangkatnya min 1, maka berlaku aturan. Yang pertama, integral x pangkat min 1 dx sama dengan x pangkat min 1-nya kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 1 per x. Maka hasil integralnya yaitu ln x ditambah c. Begitu juga dengan integral ax pangkat min 1 dx kita ubah ke bentuk pecahan, maka integralnya sama dengan a ln x ditambah c. Selanjutnya, sifat-sifat integral tak tentu. Misalkan k bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya, maka berlaku sifat yang pertama yaitu integral k dx sama dengan kx ditambah c. Sifat yang kedua yaitu integral k fx dx. Nah, konstantanya dapat kita pindahkan posisi ke depan notasi integral menjadi k integral fx dx. Yang ketiga, integral fx ditambah gx dx. Nah, ada dua fungsi yang diintegralkan, maka kedua fungsi tersebut dapat kita pisah integralnya menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu juga dengan operasi pengurangan. Kemudian contohnya yaitu integral x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 5 dx. Sesuai dengan sifat integral tak tentu di atas, maka pengintegralan fungsi tersebut dapat kita pisah menjadi integral x pangkat 3 dx dikurang 2x dx ditambah 5 dx. Maka hasil integralnya yaitu 1 per 4x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi integral tak tentu. Nah, aplikasi integral tak tentu ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan integral tak tentu. Yang pertama, dapat kita menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, jika fungsi suatu kurva yaitu y sama dengan fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva itu adalah mgs, artinya gradien garis singgung sama dengan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x. Maksudnya adalah gradien garis singgung dari kurva adalah turunan pertama dari persamaan kurva tersebut. Oleh karena itu, jika diketahui gradien garis singgung kurva, maka untuk mencari persamaan kurvanya adalah mengintegralkan turunan dari persamaan kurva tersebut, yaitu integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di sembarang titik x, y adalah dy per dx sama dengan 4x ditambah 3. Jika kurva melalui titik 0,5, tentukanlah persamaan kurvanya. Tadi kan diketahui bahwa gradien garis singgung merupakan turunan dari persamaan kurva, sehingga untuk mencari persamaan kurvanya kita integralkan turunan dari persamaan kurvanya, yaitu integral 4x ditambah 3 dx. Hasilnya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Nah, untuk mencari nilai c-nya ini, karena kurvanya melalui titik 0,5 sehingga nilai x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 5,
bisa kita substitusikan ke persamaan kurva yang sudah kita dapat, yaitu 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Nah, kita substitusikan, nilainya sama dengan 5, 2 dikali nilai x-nya sama dengan 0, ditambah 3 kali 0 ditambah c, maka didapat c-nya itu sama dengan 5, sehingga persamaan kurvanya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Selanjutnya aplikasi integral tak tentu juga kita gunakan di kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan itu merupakan turunan dari jarak terhadap waktu, yaitu v sama dengan ds per dt atau ds sama dengan v kali dt. Nah, untuk mencari persamaan jarak apabila persamaan kecepatannya diketahui, maka kita dapat mengintegralkan persamaan dari kecepatan itu, sehingga S sama dengan integral V dt, dengan V merupakan persamaan dalam T. Nah, untuk percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu, yaitu A sama dengan dv per dt atau dv sama dengan A kali dt. Begitu juga untuk mencari kecepatan dapat kita tentukan apabila persamaan percepatannya diketahui, sehingga untuk mencari persamaan kecepatan yaitu dengan mengintegralkan persamaan percepatan, sehingga V sama dengan integral A dt, dengan A merupakan persamaan dalam T. Contohnya, diketahui suatu partikel bergerak dengan percepatan AT sama dengan 24T ditambah 10. Jika diketahui kecepatan partikel pada T sama dengan 10 adalah 1303, persamaan kecepatan partikel adalah, tadi kan diketahui bahwa percepatannya adalah AT sama dengan 24T ditambah 10. Nah, untuk mencari persamaan kecepatan, maka kita mengintegralkan persamaan percepatan tersebut, yaitu V sama dengan integral A dt. Integral dari 24T ditambah 10 dt itu hasilnya 12T kuadrat ditambah 10T ditambah C. Nah, untuk mencari nilai C-nya itu, karena tadi diketahui bahwa kecepatan partikel pada T sama dengan 10 adalah 1303, maka kita substitusikan nilai T sama dengan 10 ke persamaan yang ini, sehingga 1303 sama dengan 12 dikali 10 pangkat 2 ditambah 10 kali 10 ditambah C, maka didapat C-nya itu sama dengan 3, sehingga persamaan kecepatannya adalah V sama dengan 12T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih.